ini kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita kagumi akan kebesaran Tuhan, akan keagungan Tuhan.
Tuhan kami kagumi Engkau, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau hanya satu-satunya yang layak kami sembah, kami puji. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh melena cuma, sungguh ajaib bumi mengerti, lebih
and magnify, oh God, I worship you, oh God, oh God, I worship you, oh God, I worship Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, sembah Dia dengan ketulusan hati. Dialah yang layak. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh God, I worship you. Dari hatimu, dari hatimu. I worship, sembah Dia. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Kau yang kami sembah.
yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami puja. Engkau terlalu besar, Engkau terlalu dahsyat. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Dalam
cinta Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau di setiap hidup kami. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terlalu baik. Biarlah hidup kami selalu merindukan Engkau. Lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau hanya Engkau. Mari sampaikan kepada Tuhan bahwa Engkau benar-benar mencintainya dengan tulus dari hatimu. Kami mencintai Engkau Tuhan. Ku cinta Kau, Engkau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Mari lebih sungguh katakan ku cinta Kau. Lebih sungguh dari dalam hati. Kau mengasihi Dia, Kau mencintai Dia, setiap saat mencari Dia. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Biarlah hidup kami hari demi hari selalu merindukan Engkau, selalu mencari Engkau lebih lagi, dan lebih lagi. I love you Lord, I love you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu baik dalam hidup kami. Kau sudah begitu luar biasa dalam hidup kami. Terus sertai hidup kami. Cinta Kau lebih dari segalanya. Dan kalau pagi hari ini kami mau naikkan doa-doa kami, Engkau selalu hadir dan menjawab apa yang boleh kami naikkan, apa yang boleh kami doakan. Bapak Victor akan memimpin kita di dalam doa pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia anugerah kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya setiap pagi kami boleh merasakan kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru, yang tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kebaikan demi kebaikan, pertolongan demi pertolongan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, orang-orang yang percaya, yang menaruh harapan kepadamu, yang menanti-nantikan akan Kau, tidak akan pernah dipermalukan. Tetapi hidup setiap umat-Mu akan semakin bersinar, semakin naik, dan semakin terbang tinggi di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hari ini kami bersyukur kalau bangsa kami boleh memperingati hari yang luar biasa, kesaktian Pancasila. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Biarlah semua kelompok yang ada di negeri ini Tuhan akan menjadikan Pancasila sebagai sudut pandang, sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Tuhan, kami merindukan kedamaian, kami merindukan kesatuan untuk negeri ini Tuhan. Biarlah dari berbagai macam pulau, suku dan bahasa, dan berbagai macam kehidupan di negeri ini, kami berdoa untuk Indonesia. Ada shalom Tuhan, ada kesatuan walaupun berbeda, tapi Pancasila yang mempersatukan. Biarlah Indonesia akan menjadi negara yang bersinar bagi dunia ini, karena ada kesatuan, kebersamaan, kerukunan yang kuat, yang terjalin dengan mesra di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, yang besar dan yang kecil, biar bersama-sama untuk merendahkan hati, yang biasa ataupun yang luar biasa, akan bersama-sama bersinergi untuk membangun satu kesatuan, kebersamaan, kerukunan yang ada, sehingga negeri ini adalah negeri yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota Semarang. Kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Ada kemajuan, ada perkembangan, dan semakin diberkati kota kami dengan kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati pemerintah yang menangani COVID-19. Mari Tuhan, Kau menolong biar kasus corona di negeri ini semakin hari semakin berkurang. Mari Tuhan tolong pemerintah untuk dapat menekan laju dari corona ini Tuhan. Dan biar Indonesia boleh menang atas wabah corona yang ada. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan umat Tuhan. Khusus buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan jamah, yang di rumah sakit maupun yang di rumah-rumah. Tuhan melawat, menyembuhkan, dan menyatakan kuasa mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa yang terpapar COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jamah, pulihkan, kemenangan terjadi, ada sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, kami perlu firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan. Dan kami yang mendengar semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh ada di hadirat Tuhan, dan saya percaya bahwa pagi ini saudara merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Haleluya. Hari ini, hari Selasa ini kita juga merayakan Hari Pancasila, lahirnya Pancasila. Bagaimana bangsa ini bisa bersatu, bisa mengalami berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Karena ada dasar negara yang dijadikan pedoman untuk arah gerak bangsa ini, yaitu Pancasila. Ya, ada 5 sila, saudara pasti hafal. Tapi menarik karena mengapa 1 Juni diperingati? Karena pada tahun 45, 1 Juni 45, setelah sidang kira-kira 5 hari, maka Bung Karno dia menyampaikan tentang 5 dasar ini di dalam rapat persiapan kemerdekaan. Ya, nah nanti tanggal 18
Agustus 45, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia baru ini ditetapkan. Ya, nah tapi saudara menarik karena apa yang dibuat pada tahun 45, puluhan tahun lalu masih ada sampai hari ini dan sudah membuktikan dalam sejarah menjadi pemersatu dari bangsa ini. 270 lebih juta penduduk Indonesia. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 sedunia, saudara. Jadi tidak main-main, ya. Ini sungguh besar di dalam negara kita. Tapi bisa disatukan dengan berbagai pulau, dengan berbagai suku dan bangsa dan bahasa. Karena itu saudara, mari kita bersyukur dan terus berdoa buat bangsa ini. Kita bersyukur karena ada para pembuat sejarah, the history maker, ya, termasuk Bung Karno dan para pendahulu yang telah membuat sejarah bagi bangsa kita. Nah, oh iya Pak, karena mereka memang orang-orang hebat, mereka adalah para pemimpin. Nah, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Bisakah Anda menjadi the history maker juga? Bisakah Anda menjadi seorang yang merubah, yang menjadi pengubah dunia? Saudara, setiap orang diberi kuasa untuk menjadi berkat buat hidupnya, buat keluarganya, buat bangsanya dan seterusnya. Ya, karena itu saudara, mari kita merenungkan hidup kita. Jangan merasa Anda tidak bisa apa-apa, tapi justru sebaliknya. Saya mendorong Anda untuk mulai memandang hidupmu, Tuhan mau pakai Anda menjadi pengubah dunia ini. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus menjamah seseorang, maka Tuhan akan mengubah hidupnya sehingga dia bisa menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini bicara bahwa hidupnya itu akan menjadi pengubah dunia. Menjadi pengubah bukan hanya dalam lingkup Yerusalem saja, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara harus percaya kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan punya impact, engkau akan punya pengaruh buat orang-orang di sekitarmu, bahkan sampai jauh ke ujung bumi. Itu kuasa yang ditawarkan oleh Roh Kudus, ya. Nah, karena itu saudara rindukan untuk hidupmu menjadi berkat buat yang lain, menjadi history maker, menjadi pembuat sejarah, ya. Seperti hari ini kita memperingati hari berdirinya Pancasila. Saudara, mungkin Anda ada terpanggil akan menjadi pengubah bangsa. Tapi mungkin tidak semua orang akan menjadi pahlawan seperti itu. Tetapi siapapun Anda bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya, Anda bisa jadi berkat. Tapi dimulai ada sebuah perkembangan. Ketika Roh Kudus turun, ya. Bagaimana perkembangannya? Kalau Anda lihat ayat ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Semua dimulai dengan hidup pribadi. Ketika seorang pribadi itu mengalami kuasa Roh Kudus, hidupnya berubah dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi sebelum Yerusalem diubahkan oleh hidupnya, maka hidupnya sendiri dulu yang harus diubah. Sekali lagi, sebelum kita mengubah Yerusalem, apalagi sampai Yudea Samaria itu seperti satu provinsi. Yerusalem itu kota, Yudea Samaria itu lebih luas lagi. Ujung bumi itu jauh ke seluruhnya. Jadi kalau dibayangkan Yerusalem itu kayak kota Semarang, Yudea itu kayak mungkin Jawa Tengah, ya. Samaria itu provinsi tetangga,
mungkin Jogja atau Jawa Timur, Jawa Barat, saudara. Nah, tapi sampai ke ujung bumi ada perkembangan. Tapi perkembangan itu dimulai dengan personal, dengan pribadi yang diubah. Sama dengan Bung Karno, kenapa dia bisa dijadikan pahlawan, panutan, bahkan mendirikan bangsa ini. Tentu dia tidak sendiri, bersama para pemimpin pada masa itu, ya. Tetapi semua dimulai dari hidupnya pribadi yang punya antusias, yang punya kekuatan, punya semangat untuk melihat bangsa ini merdeka. Berkali-kali kalau Anda baca sejarah bagaimana Bung Karno itu sejak masa mudanya dipenjarakan, ditangkap oleh Belanda, dan seterusnya. Tapi saudara, karena hidupnya itu berubah, hidupnya itu passionnya tidak pernah hilang, dan dia menggerakkan, akhirnya sejarah tercipta. Nah, sama saudara, ini dari sisi kehidupan dunia, dari sisi janji Alkitab. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, maka hidupmu harus diubah dulu. Hidupmu mengalami perubahan, lalu mulai mempengaruhi sekitar, mulai mempengaruhi keluarga Anda, mempengaruhi lingkungan Anda, lingkungan kerja Anda, mempengaruhi bahkan kota Anda, bangsa kita, bahkan sampai ke seluruh dunia. Orang bisa mempengaruhi dengan hal yang jelek, dengan hal yang negatif. Anda bisa lihat di YouTube, Anda bisa lihat di internet, di televisi, macam-macam orang yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat, menjadi provokator, menjadi orang yang merugikan, menjadi orang yang mencemarkan yang lain. Ya, Anda bisa lihat apa-apa yang di dunia maya itu kelihatan, ya. Bahkan ada orang-orang yang influencer itu melalui YouTube, melalui media, Instagram dan sebagainya, dia mempengaruhi yang lain, namanya influencer. Tapi ada influencer yang dengan sengaja membuat hidup ini sengsara, dia sengaja mencari popularitas dengan membuat kehebohan di sana sini, dengan berita-berita gosip, dengan fitnah dan sebagainya. Tentu jangan begitu. Anda dipenuhi Roh Kudus, tidak boleh mempengaruhi dengan cara yang jahat, tapi Roh Kudus itu bicara, engkau kudus, hidupmu jadi saksi Kristus, memuliakan Tuhan. Gimana caranya, Pak? Semua dimulai dari pribadi. Dimulai dari hidupmu sendiri. Ketika hidupmu diubah, engkau bisa mempengaruhi yang lain. Ketika Simon Petrus dipenuhi Roh Kudus, hidupnya diubah dan dia bisa menjadi saksi buat orang lain. Ketika Musa, dia pertama kali dia pengen menyelamatkan bangsanya. Dia sudah 40 tahun umurnya di Mesir, sudah dididik sebagai pangeran di Mesir. Dan dia keluar pengen selamatkan bangsanya. Dia terdidik, dia pandai, dia bisa bicara, dia semangat, tapi arogan dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu ketika ada orang Mesir yang menganiayai satu bangsanya, saudara, dia pukul orang Mesir itu, mati, dibunuh. Besoknya dia keluar lagi, dia sudah jadi pahlawan menurut dia. Lalu ada 2 orang Ibrani yang bertengkar dan dia mencoba melerai. Tapi ternyata mereka tahu bagaimana Musa membunuh orang Mesir itu. Dan sampai ketahuan Fir'aun. Fir'aun marah dan berikhtiar mau membunuh Musa. Itu kata Alkitab, saudara. Jadi bukan sekedar Musa takut ketahuan oleh orang Israel, tapi Alkitab berkata Fir'aun sudah tahu dan mau bunuh dia. Fir'aun, kakeknya, saudara, kakek angkatnya itu. Nah, lalu dia melarikan diri 40 tahun di padang Midian. Tapi setelah umur 80 tahun itu, Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia. Kenapa Tuhan panggil dia? Karena Musa sekarang sudah berubah. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Tuhan pandang dia siap untuk menerima tuntunan, kuasa membawa Israel keluar dari Mesir. Dia menjadi orang yang lemah lembut. Alkitab berkata dia menjadi orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Kenapa? Karena dia akan memimpin bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang begitu keras kepala. Ya, dia orang yang sangat berharap dan bersandar pada Tuhan, nurut pada Tuhan,
Walaupun pertamanya saat dipanggil dia sempat menolak, tapi kita tahu hidupnya dia sangat nurut. Suruh acungkan tongkat, suruh masukkan ke air, tongkatnya masukkan, air jadi darah, dia pukul debu menjadi nyamuk, menjadi lalat, acungkan ke atas, ada gelap gulita 3 hari. Terus saudara, dia orang yang taat, bukan orang yang memberontak, bukan orang yang main hakim sendiri, dia taat pada Tuhan. Kapan? Ketika dia mau diubah. Saudara, kalau Anda mau menjadi berkat buat orang lain selama Anda masih hidup, mulai dengan hidupmu sendiri. Berapa banyak kita marah dengan pasangan. Aku pengen suamiku berubah, jadi lebih tanggung jawab. Aku pengen istriku ngomongnya menjadi bijaksana, tidak cerewet, tidak menyakiti. Saudara, mulai dari Anda sendiri. Loh, kalau aku sudah baik, masih bisa diperbaiki? Masih bisakah engkau lebih baik lagi? Masih bisakah engkau melakukan apa yang engkau inginkan itu? Alkitab berkata, apabila engkau ingin orang lain melakukan kepadamu, ya lakukan dulu seperti itu. Kalau engkau enggak pengen orang lain melakukan itu, ya jangan lakukan. Kalau engkau tidak pengen mendengar pasanganmu, keluargamu menyakiti, perkataannya pedas, ya saudara mulai dulu. Mereka ngomong pedas tapi Anda ngomong dengan lembut. Kalau istrimu ngomong pedas, Anda ikut ngomong pedas. Pedas ketemu pedas saudara, double pedas, sakit perut saudara. Tapi ketika istrimu ngomongnya pedas, nyelekit. Tapi saudara berubah dulu. Memang tersakiti. Tapi aku berhenti membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku mulai ngomong yang baik. Wow saudara, Anda akan melihat perubahan dalam hidup orang itu. Mengapa? Kau akan jadi saksi. Roh Kudus menolong Anda kalau Anda enggak sanggup. Anda pengen suamimu lebih tanggung jawab. Oh perhatian. Ya saudara sebagai istri minta tuntunan Roh Kudus. Berubah dari hidupmu dulu. Mulai Anda lebih perhatikan suamimu. Lebih tanggung jawab dengan seisi rumahmu. Dengan anak-anak, dengan pekerjaan rumah tangga. Tunjukkan pada dia. Loh sudah pak. Stop. Kalau Anda sudah berusaha sangat bagus. Sangat luar biasa. Datang pada Tuhan. Mulai sekarang doakan pasanganmu. Mungkin dia belum dijamah Roh Kudus. Tapi kalau engkau masih bisa berbuat lebih baik lagi, lakukan. Loh Pak, enggak adil Pak. Saya suruh tanggung jawab, dia aja enggak tanggung jawab. Tuhan melihat. Ya. Tapi kalau suami istri, misalnya suami enggak tanggung jawab, suaminya itu tidak tanggung jawab sama keluarga, sukanya hanya main saja, bahkan mungkin tidak pernah menafkahi keluarga, sang istri yang kerja keras bertanggung jawab. Saya berdoa terus supaya saudara sebagai ibu kuat, dan terus doakan supaya suamimu berubah. Tapi saudara jangan berubah menjadi ketularan suamimu. Anak-anakmu akan melihat. Sekalipun orang tua ada satu yang tidak jadi teladan, tapi dia akan lihat yang satunya. Dia akan belajar dari yang salah satu. Lebih baik. Kalau bisa dua-duanya tentu lebih baik. Tapi kalau enggak bisa, salah satu harus kuat. Kalau yang satu sakit, yang satu harus kuat. Kalau yang satu jatuh, yang satu harus kuat. Ya, saudara harus bisa. Minta kuasa Roh Kudus. Jadi, sebelum Anda mengubah yang lain, sebelum Anda jadi saksi buat yang lain, hidupmu dulu berubah. Baru Anda bisa. Ya, hidupmu dulu berubah. Baru Anda bisa mengubah yang lain. Kalau tidak, Anda akan mati tanpa pernah mengubah orang lain. Jangan takut dengan kematian, kematian pasti akan datang. Semua kita akan mati. Tapi pertanyaannya,
saat kita mati, apakah kita meninggalkan sebuah sejarah? Bung Karno memang tidak sempurna, tentu sebagai manusia, ya. Tetapi kita lihat ada peninggalan sejarah yang dia buat, termasuk Pancasila yang hari ini dirayakan Indonesia. Hidup kita harus ada sejarah yang kita buat. Dengan rumah tangga, dengan pekerjaan, menolong orang lain. Tapi mulai dengan dirimu sendiri. Di London, di Westminster Abbey, itu tempat makam orang-orang hebat. Ada seorang bishop Anglikan yang mati di situ dan di batu nisannya tertulis, bishop Anglikan ini, Inggris itu gereja Kristen tapi alirannya Anglikan, saudara. Ya, gereja agama resminya adalah Kristen tapi dari gereja Anglikan ini. Dan bishop itu adalah pemimpin tertinggi. Dan di batu nisannya tertulis kira-kira begini terjemahnya. Ketika aku masih muda dan bebas, dan imajinasiku pun tanpa batas, aku bermimpi mengubah dunia. Ketika aku bertambah tua dan bijaksana, aku menyadari bahwa dunia tak dapat kuubah. Maka cita-citaku kupersempit dan kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya itu pun tak berhasil. Dia mau ubah dunia, nggak bisa. Sekarang mau ubah negaranya. Itu pun nggak berhasil. Ya, ketika usia senja mulai kujelang, lewat upaya terakhir yang penuh keputusasaan, kuputuskan untuk hanya mengubah keluargaku, karena mereka orang-orang yang paling dekat denganku. Namun sayangnya, mereka pun tak kunjung berubah. Dan sekarang, ketika aku berbaring menjelang kematianku, tiba-tiba kusadari, jika pertama-tama yang kuubah adalah diriku sendiri, maka teladan yang kuberikan mungkin dapat mengubah keluargaku, dan mungkin inspirasi dan dorongan mereka membuat negeriku menjadi lebih baik. Dan siapa tahu, pada waktu itu aku telah mengubah dunia. Ini diucapkan seorang bishop Anglikan. Bishop itu pemimpin gereja. Ini bukan sekedar pendeta biasa. Kalau hanya gembala sidang biasa, bukan jadi bishop. Bishop itu sudah levelnya ada di atas, sudah menjadi pemimpin sinode, saudara. Dan Inggris itu waktu itu hanya ada satu gereja, yaitu gereja Anglikan. Dan saudara, dia adalah pemimpin dari gereja Anglikan. Pemimpin gereja yang menguasai satu negara, bahkan Britania Raya, seluruh dunia. Tapi dia berkata, dia berusaha mengubah dunia, karena memang levelnya dia di dunia. Ya, Ratu Inggris, Raja Inggris, itu kalau mau dilantik, bishop ini yang melakukannya. Dia pemimpin, dia memberi nasihat kepada raja-raja. Tapi dia berkata, aku tidak bisa ubah. Aku ubah negaraku. Ternyata enggak bisa. Sudah makin tua, aku mau ubah keluargaku. Ternyata enggak bisa. Mau mati baru dia berkata, harus dibalik urutannya. Ubah hidupku dulu, jadi teladan. Keluarga akan mengikuti. Nanti negara akan diubah. Dan dunia punya potensi diubah. Saudara mungkin bukan pejabat tinggi atau punya posisi seperti Bung Karno. Tapi di hari Pancasila ini, saya mau dorong Anda untuk making something. Ubah duniamu. Dimulai dengan apa? Aku tidak bisa Pak ngubah anakku. Aku tidak bisa Pak ngubah istriku. Suamiku keras kepala Pak. Waduh, keluarga besarku apalagi Pak. Mulai dengan dirimu sendiri dulu. Tapi, mulai dengan dirimu. Tapi, ya.
Kalau engkau mau lihat keluargamu berubah, mulai dengan dirimu. Sebelum kita mati, biar kita membuat sejarah. Berubahlah, jadi lebih baik, lebih indah, dan rumah tanggamu akan berubah, masa depanmu akan berubah, dan semoga kita bisa jadi history maker. Roh Kudus akan menolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Seringkali kami emosi karena kami melihat keluarga kami, sekitar kami, orang-orang yang lain, mereka tidak berubah hidupnya. Tapi biarlah kami menyadari sebelum kami bisa mengubah orang lain, adalah seharusnya kami mengubah hidup kami sendiri. Nyatakan Tuhan, apa harus kami ubah? Ayo saudara berdoa. Apa yang bisa engkau ubah dalam hidupmu? Mungkin kau bisa lebih tanggung jawab, bisa lebih lemah lembut, bisa lebih sabar, bisa lebih kreatif, bisa lebih semangat, bisa lebih antusias dalam hidup. Anda bisa lebih kudus, meninggalkan ikatan dosa, berjuang lebih baik lagi. Anda bisa lebih perhatian kepada anak-anak dan keluargamu. Lakukan apa yang kau bisa ubah, semakin indah. Terimalah Roh Kudus yang menuntun hidupmu, sehingga kau tahu langkah apa harus kau buat untuk hidupmu lebih baik. Dan kiranya itu membuat Anda menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Biar hidup kami menjadi pembuat sejarah baru. Di keluarga besar kami, mereka lihat hidup kami pembuat sejarah baru, semakin indah dan semakin baik. Di lingkungan kami menjadi history maker. Dalam nama Yesus, berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati karena mereka sudah berjuang membawa kami untuk menyembah semakin baik. Tuhan berkati berkelimpahan, berkati semua anak-anak yang sudah ikut doa pagi hari ini. Berikan kekuatan dimanapun kami berada, kami jadi saksi Tuhan dan hari ini kami berubah semakin baik, semakin indah. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami semua. Kami juga berdoa buat bangsa kami, biarlah Pancasila menjadi dasar yang terus dipertahankan di mana-mana, semua bersatu. Kami masuk dengan sukacita. Saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hidup menjadi berkat. Tuhan memberkati.